mengenai surat daula dana. Jadi menyelesaikan Bima ini pertama harus diselesaikan dulu orangnya, baru tanahnya atau baru daerah ini gitu. Intinya adalah ulu kenggorido ampo kenggoridana. Jadi begitulah mungkin filosofi yang hidup di dalam tradisi kepemimpinan masyarakat Bima sebenarnya yang hari ini harus mendarah daging di dalam setiap siklus dan suksesi kepemimpinan daerah kita. Dan Kakanda Muhammad Yunus ini adalah salah satu pegiat kebudayaan yang juga menjadi direktur di Rumah Cita, fokus di dalam melihat perkembangan kebudayaan kita yang ada di Bima. Olehnya pada kesempatan ini kami suguhkan materinya adalah kearifan sosial politik dan dalam tradisi kepemimpinan masyarakat Bima. Tetapi sebelum itu Kakanda, data terbaru hasil rilisan Komisi Pemilihan Umum baik kota maupun kabupaten bahwa di Bima ada 381.402 jiwa pemilih daftar pemilih sementara yang ada di Kabupaten Bima. Sementara di kota adalah 113.044 jiwa yang ada di kota. Nah, kalau kita lihat bahwa jumlah daftar pemilih sementara ini tentu untuk beberapa bulan ke depan akan merasakan dan mengikuti momentum besar dalam konteks demokrasi politik kita. Tentu di dalam membicarakan kaitan dengan kearifan sosial di dalam tradisi kepemimpinan masyarakat Bima ini, kita berharap bahwa mungkin nanti ada klaster kaitan dengan persoalan klasifikasi pemilih, katakanlah misal di samping memang bahwa inilah tradisi kepemimpinan yang hidup yang ada di Bima, bahwa kita juga tidak ingin sia-sia 381.000 ini itu hanya menjadi pasar politik, tanpa kemudian bahwa kita berharap tradisi politik siklus kepemimpinan yang ada di Bima ini benar-benar hidup dan merasakan ruhnya di dalam momentum pergantian kepala daerah gitu. Baik itu mungkin pemilih tradisionalnya, pemilih kritis, pemilih rasional, dan bahkan mungkin bisa kita identifikasi posisi kita berada di kategori yang mana di dalam itu, apakah hanya sebatas dijadikan sebagai pasar dan konsumen politik di dalam konteks demokrasi kita hari ini. Olehnya langsung saja kami berikan kesempatan kepada Kakanda Muhammad Yunus. Kepada Kakanda waktu dan kesempatan kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini. Mudah-mudahan perjumpaan ini membawa keberkahan bagi kita semua, mencerahkan hati kita, juga pikiran kita, sehingga kata-kata yang terucap dari kita menjadi kata-kata yang bisa menerangi segenap ruang kenegaraan kita di tanah Bima. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW selaku teladan bagi kita semua. Dan tentu saja kegiatan kita pada malam hari ini adalah merupakan artikulasi dari sikap hidup kita, merefleksikan keteladanan Nabi kita yang kemudian kita ikuti, kita panuti,
dan kita pilih menjadi satu sikap hidup untuk mengisi ruang kenegaraan kita. Terima kasih atas undangan teman-teman DPP AMPI bersanding dengan orang-orang yang luar biasa, sesepuh di tanah Bima yang lahir jauh tahun dari kita. Kemudian kita dengarkan petuah-petuahnya pada kesempatan malam hari ini. Kemudian sebutlah Bang Daud, generasi tengah lah itu. Dan saya mungkin untuk di klaster kampung masih disebut sebagai anak-anak. Tapi biarlah, tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih. Mempercakapkan Bima menurut saya barangkali harus kita awali dari filosofi bernegara kita, bahwa Bima adalah sebuah negeri menjadi arena perjumpaan kebudayaan besar dunia. Mungkin teman-teman melihat orang bermain biola di atas gunung yang disebut dengan arugele atau sagele. Orang di Wera itu menyebutnya sagele. Kalau teman-teman telusuri, biola itu datang dari Eropa. Tiba-tiba dimainkan di atas gunung mengiringi para penanam padi di ladang. Kok bisa ya datang dari Eropa tiba-tiba kemudian mengiringi para penanam padi di gunung-gunung di tanah Bima. Kemudian ada pemain gambus. Anda tahu gambus itu dari mana? Datang dari Timur Tengah. Kemudian masuk juga di gunung-gunung mengiringi para penanam padi di ladang. Kenapa bisa seperti itu? Itulah kenapa kemudian saya menyebut di sini tempat perjumpaan kebudayaan besar dunia. Bima akhirnya kemudian menjadi taman sari peradaban. Bahwa dulunya sebelum itu semua datang, ada kebudayaan leluhur kita dengan segenap kearifan yang mereka punya, keyakinan yang mereka punya. Dan saya kira para peneliti, kalau ada peneliti di tempat ini, perlu juga melakukan riset mendalam berkaitan dengan ajaran monoteisme dahulu, karena sesungguhnya kebudayaan itu berakar dari kepercayaan. Kepercayaan melahirkan tata nilai hidup di dalam kebiasaan, mentradisi, membudaya, mempengaruhi segenap yang masyarakat yang mengikutinya. Kemudian mengisi ruang-ruang peradaban. Apakah kemudian peradaban kita mengalami kemunduran atau kemajuan? Bergantung sungguh pada kepercayaan yang dianut, pada tata nilai yang hidup, pada kebiasaan, pada tradisi, pada budaya yang kita wariskan secara turun-temurun. Juga dalam tradisi demokrasi, dalam tradisi politik yang hidup di tanah Bima, saya kira perlu kita lihat dalam sudut pandang kearifan. Kembali tadi bahwa filosofi bernegara di Bima bagi saya selalu diucapkan dan sampai hari ini masih hidup. Saya kira kata-kata ini wati musuh ngahab aneh, tidak lapuk dimakan zaman, tidak lapuk dimakan usia, dan masih hidup sampai hari ini. Do lakodana bojo. Kata do lakodana sampai hari ini selalu hidup, dan itu menurut saya baru bisa kita selesaikan Bima ini, kita selesaikan manusianya, kita selesaikan tanahnya, baru bisa selesai Bima ini. Kita mempercakapkan Bima, maka kita harus percakapkan manusianya beserta negeri, tanah.
Oleh karena itu menurut saya kita semua anak-anak Bima yang memakan biji-bijian yang tumbuh di atas tanah Bima, yang menghirup udara dari pelosok-pelosok kampung dengan kejernihannya, saya kira itulah kenapa kemudian pikiran kita jernih, suara kita jernih, dan kita bisa mewarnai hampir di banyak tempat di negeri kita ini di Indonesia. Teman-teman yang bergelut ke Jawa kemudian muncul sebagai matahari di Jawa, di tanah Sasak muncul sebagai matahari di tanah Sasak, di Jakarta muncul sebagai matahari di tanah Jakarta, termasuk ayahanda yang duduk di samping pada kesempatan malam hari ini. Saya kira yang hidup di Makassar juga demikian, dan demikian yang juga dirasakan oleh teman-teman yang ada di Bima hari ini. Oleh karena itu menurut saya ada kekeliruan dalam postur kebudayaan yang dipahami oleh banyak orang hari ini, dan itu kemudian berimplikasi pada tata kelola pembangunan negeri kita, Bima kita tercinta ini. Harusnya manusianya dulu baru tanahnya. Ini kebalik saya lihat. Tanahnya dulu baru manusianya. Dan itu tidak selesai-selesai akhirnya. Kang gini waku dona ampo kang gini danan, kapua waku dona ampo kapua danan. Itu barangkali menjadi catatan bagi kita setelah kemudian tadi diselami beberapa hal. Itu pertama. Yang kedua barangkali menjadi muatan dalam percakapan kita pada malam hari ini, bahwa selain Bima kita lihat sebagai taman sari peradaban, Bima menurut saya dahulu sekali adalah sebuah negeri yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Derajat akhlaknya tinggi sekali. Artinya bahwa derajat kebudayaan, derajat peradabannya tinggi di antara negeri-negeri besar di Nusantara ini. Contoh kasus misalnya, saya saban hari jalan-jalan ke Wawo. Kemudian dalam satu momentum percakapan juga saya sempat menyimak buah dari perjalanan seorang kakak ketika dia berjumpa dengan masyarakat di akar rumput. Ada bunyi sumpahnya, dan menurut saya sumpah itu menarik. Apa sumpah yang disampaikan di Wawo kala itu? Rungkang gahi tahoponono aru. Menurut saya sumpah itu diucapkan menjelaskan ketinggian akhlak manusia Bima. Tapi ketika kemudian saya ke Wera, saya dengarkan sumpah yang serupa tapi tidak sama. Rungkang gahi tahoponono nocu. Jadi saya melihat ini ada semacam kawin-mawin ini kebudayaan peradaban kita. Ada proses yang sedemikian rupa yang menjelaskan ketinggian akhlak masyarakat Bima. Oleh karena itu menurut saya di dalam membaca tradisi politik yang hidup, kemudian menghidupkan kearifan sosial politik, sebenarnya ini bukan barang baru sebenarnya. Ini barang lama. Oleh karena orang akhir ini mengame arah tanam bojo. Misalkan pemimpin di Bima juga masyarakatnya diandaikan sebagai dumudou inam tuu paweki marimpa ndek patu wea lelena ndek siri wea gawon. Saya kira kata-kata itu adalah kata-kata yang diambil dari kedalaman nurani manusia Bima lampau, diucapkan kemudian hidup sampai hari ini. Kata-kata itu saya kira bukan dipungut di hatinya yang gelap gulita. Kata-kata itu dipungut dari kedalaman nuraninya, menerangi seluruh penjuru di tanah Bima. Atau misalkan kata yang lain, mori nawam arye, mori nawam anai. Kata-kata itu waktu mau sungah bane, tidak lapuk dimakan raya.
ndak lapuk dimakan zaman, ndak lapuk dimakan usia, dan sampai hari ini masih hidup. Dari mana datang kata-kata yang model seperti itu? Saya kira bahwa kata-kata itu hadir dari dong bojo mak deser tasa menair toru mak pae ade ai akana. Dan itu saya kira yang mulai tergerus sampai hari ini. Saya kira di mana-mana kita selalu ucapkan kelembo ade cinai, kelembo ade lengai, kelembo ade iwai, kelembo ade sae, kelembo ade ari. Dan saya kadangkala bertanya kepada teman-teman yang menganggap diri sebagai kaum terdidik, apa bahasa Indonesianya kelembo ade? Kenapa kata-kata itu hidup dan membatin sekali? Dan menurut saya bahwa kata-kata itu juga hadir dari kedalaman nurani manusia Bima. Jadi menurut saya kata kunci manusia Bima untuk menemukan kearifan politiknya adalah tumbuh dari dasar hatinya yang nurani. Oleh karena itu kenapa dom luar ade dom isar guna ai akana itu diandaikan sebagai, jadi dom loa dia napei angi lak bodom malonga. Jadi orang cerdas, tercerahkan, punya basis intelijensi yang sangat tinggi. Dalam bahasa lokal kita disebut dengan dom maloa, dom malonga. Pertanyaannya, au na melonga, ro au le kalonga. Kaune kulang parawin loke nalonga netok do ete warakai gahir eli sampula sampake. Dan itu tantangan kita dalam kehidupan berdemokrasi. Kenapa kemungkaran politik bisa terjadi? Kenapa kemungkaran demokrasi bisa terjadi? Menurut saya salah satunya adalah karena sampula sampake. Mpula de punake sih tiwaram loa luu tiwaram loa losa. Jadi mpula terus sampake tiluan losa. Loke nalonga de harus letok. Au kumal mpula akan daiki ade ta. Ete kahim dong tua-tua kan kahina rindi dena pe angila ko santuda ete rindi santuda sia akai. Jadi gelap itu beririsan dengan tersesat. Jadi supaya kita tidak menjadi generasi yang tersesat, maka kita tidak boleh berada dalam kegelapan. Karena tidak ingin berada dalam kegelapan, tok toku adil ge. Lokena longa, lokena luku terwa ilo, terwa antara, terwa wura, terwa lilo. Rindi kaki peradaban daige. Inampu una itu rindi ater loko, rindi pikir kenanu, rindi ngahir eli, rindi rukurawi. Akhirnya rindi Umar Selaja, rindi Kampur Boro, rindi Sigir Langga, rindi kantor-kantor yang berada di sekitar kita yang ngurus rakyat. Depunera lang parawi rai peradaban, rai ainainam rindi kakiye atau pei angin ambina gaul rai ainain ge. Depunai wakon parua de. Unestikan gahir elim ngame ayakan. Dan botong-botong ngampur losa bahasa kaum edabnya. Menurut saya berdasarkan yang saya selami bahwa kearifan politik kita berakar pada kehadiran pribadi-pribadi yang tercerahkan, yang sadar secara nurani. Dalam bahasa lokal disebut dengan dou mapai ade. Ade nasi mapai. Laina pae fikona adena. Laina pae kerena adena. Laina pae hurina adena pae.
Jadi yang sadar itu bukan kulitnya, bukan rambutnya, bukan kukunya, bukan. Yang sadar itu adalah hatinya. Ede kupeke dodong desan pasai akana do mapai atu. Nah, menurut saya generasi baru hari ini harus berpulang kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Tenggahir eli dom mahengga dana yakan arah dana bojo, dom kaki tinggahi ayakan, dom katu umori wopo ayakan. Watis nede tersesat kita karena tidak tahu jalan pulang. Saya kira penting bagi kita untuk memikirkan kembali hal ini. Jadi pertama tadi doma bae ade, baru kita bisa menemukan kearifan secara politik. Yang kedua doma lembo ade, yang lapang hatinya menjadi kayak gini. Bayangkan ketika makan kita diminta oleh kawan kita untuk berhati lapang, ketika berjalan diminta untuk berhati lapang, ketika mau tidur diminta untuk berhati lapang, mau minum diminta untuk berhati lapang, mau menulis diminta untuk berhati lapang, belajar diminta untuk berhati lapang. Dan tadi ketika saya duduk pertama kali di sini berkali-kali diucapkan kelembo ade bang, kelembo ade bang, kelembo ade bang, diminta untuk berhati lapang. Dan sebenarnya ini juga menjelaskan ketinggian derajat harkat martabat kebudayaan dan peradaban kita di tanah Bima. Sebenarnya orang Bima ingin menyampaikan kepada orang-orang di luar sana, yang di Amerika, yang di Jepang, yang di Timur Tengah, di mana-mana di luar Bima ini, bahwa berhati lapanglah kalian ketika memimpin negeri. Berhati lapanglah kalian ketika jadi kepala dinas, gitu. Berhati lapanglah kalian ketika jadi kepala bidang dan seterusnya. Berhati lapanglah ketika menjadi imam masjid. Berhati lapanglah ketika menjadi aktivis. Berhati lapanglah ketika menjadi pemimpin organisasi dan seterusnya. Kita membawa hati kita yang lapang dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita. Senyum dengan hati yang lapang, makan dengan hati yang lapang, minum dengan hati yang lapang, dan seluruh sikap hidup kita isi dengan hati yang lapang. Saya kira itu yang dianjurkan orang-orang terdahulu. Yang ketiga, bahwa untuk menemukan kearifan politik kita dapati dalam sikap hidup tadi sempat diucapkan, do menenti majal pedak. Jadi penting itu. Saya terus terang saja agak gelisah dengan kata-kata yang diucapkan majalah Bodahu diandaikan sebagai iman dan takwa. Saya kira agak berbeda dalil agama dengan dalil kebudayaan. Dalil kebudayaan harus diletakkan pada ruangnya sendiri, dalil agama pada ruangnya sendiri, meskipun dia punya titik paut. Kalau kita menyelami ucapan di kampung-kampung, apa yang diucapkan? Maitalat akacinai, maja adeku. Maitalotaka dahlu adeku. Sebenarnya malu dan takut berpangkal pada hatinya. Hatinya yang malu, hatinya yang takut. Jadi untuk menjadi koruptor harusnya kita malu. Jadi pejabat kemudian korup, harusnya ada perasaan malu, ada perasaan takut, karena filosofi ini hidup dari dulu. Filosofi majalah Bodahu adalah dalam rangka mengerem kita untuk tidak melakukan kemungkaran demokrasi, kemungkaran politik, kemungkaran hukum, kemungkaran sosial, kemungkaran di mana saja. Saya kira itu kenapa kemudian ada etos majalah Bodahu dihidupkan untuk mengerem. Kemudian yang berikutnya adalah sebaliknya. Jadi dalam rangka menemukan kearifan politik ini juga harus punya sikap hidup mbani rodisa. Jadi membani rodisa. Mbani rodisa ini dalam rangka menjelaskan bahwa manusia Bima punya keberanian, punya ketegasan dalam sikap hidupnya. Jadi kalau ada orang korup seperti tadi, ada keberanian untuk melarang mereka untuk berlaku korupsi, bukan membiarkannya.
dan hal-hal jahat lainnya. Saya kira ada keberanian, ada ketegasan teman-teman aktivis untuk melawan. Jangan juga melawan setengah-setengah. Ini jangan juga sedikit-sedikit langsung menyerah gitu. Saya kira perlu ada itu keberanian, perlu ada ketegasan. Makanya Dong Bojo itu Dong Pambani bisa, dan pemimpinnya harus memegang. Yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah Nggahi Rawi Paku. Jadi pemimpin. Jadi begini, saya berkali-kali bertanya, Nggahi melaju Nggahi Rawi Paku atau sebuah tiwar Nggahi melaju nero. Setengah mati Nggahi melaju Nggahi Rawi Paku. Terdidik sekalipun kesulitan kita untuk menjelaskan aku Nggahi melaju Nggahi Rawi Paku. Ini menurut saya, entah menurut kawan-kawan proses menyelami hasanah kearifan masyarakat kita seperti apa. Mantau pahu ede Nggahi lak borawi ade rapehetakan wauna watiluan eda ke pahu kaimadan dai de luar eda kaimadan dai ede du rawi ruku. Jadi mantau pahu de luar ringa ede Nggahi. Jadi Nggahi lak borawi ede si mantau pahu. Jadi Nggahi adalah tindakan berbahasa, Rawi adalah tindakan perbuatan, dan manusia Bima mengambil kata-kata dari hatinya dan diucapkan dan nampak dalam tindakan berbahasanya. Dalam tindakan berbahasa harusnya syarat dengan kejujuran. Jadi nilai besar itu hidup di dalam tindakan berbahasanya. Tiluan cowaku keko tiluan bongam panas tiluan edeku woko kaina Nggahi Rawi Paku. Rawi de adalah tindakan perbuatan. Dia syarat dengan ketulusan, keikhlasan dalam sikap hidupnya, termasuk di dalam kerja-kerja pembangunan demokrasi, pembangunan politik kita. Nah musuh ngahap aneh bem ikhlas jauh. Bem tak tulus jauh dan musuh ngahap aneh. Robun ai pompotang suruh dari poda dem cara kecuali poda de kita ambina memang jadi pihak. Ede warga wokom bani lebih sakan bani de poda kaina bisa ke poda kaina. Tiloa kabisa wekila mencara nggak yang pesan kok bomenam. Saya kira ini beberapa catatan, barangkali nanti kita kembangkan saja dalam diskusi kita. Saya kira yang saya potret ini baru sedikit sekali dari kearifan masyarakat kita, kearifan sosial politik yang tumbuh di Bima. Masih banyak yang lainnya. Saya kira itu dulu untuk kesempatan hari ini mengisi ruang percakapan kita. Oh ya, tambah sedikit. Saya kira dalam rangka menyongsong selain nilai-nilai ini, sebenarnya dari yang saya ucapkan tadi, dari dalam bahasa teman-teman yang pakai basis akademik, jadi doma loa, doma pai ade sebenarnya nakai angilak bo intelektualitas, sebenarnya ikutannya juga sisi etikanya, moralnya. Jadi kalau istilahnya Rocky kali waktu diskusi sebelumnya 3, intelektualitas, etikabilitas, dan elektabilitas. Jadi keterpilihan itu ditentukan oleh dia punya basis intelektual, dia punya pikiran. Yang berikutnya dia punya basis etik. Basis etik itu sangat ditunjang oleh kekuatan daya tonjok spiritualnya. Barangkali sebagai penutup saya ingin menyampaikan
terjemahan Quran surat As-Saff, karena ini para pejuang semua nih. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Sebagai pejuang masa depan, pejuang politik, pejuang demokrasi, namecir cauruk rumah lamparawihi tolubua dalam perjuangan. Pertama, berjuang di jalan Tuhan berdasarkan isi ayat. Ayat yang cain kelai. Maka dua kaina berjuang dalam barisan. Tala ketaweki susun sahnya dengan rapi. Yang ketiga adalah berjuang teratur. Ini baru bisa kokoh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Aji tadi, perubahan yang bermakna juga ditekankan oleh Bang Daud. Menurut saya, tapi aku ngahir ilmu memori de keroa ge. Lo ngahir ilmu memori de ade do mawoko de kampor emporo. Takkan nikah ku. Takkan muna angi ku urusan. Lo kita loakan gini do lakotan. Saya kira itu untuk kesempatan malam hari ini mengusi perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.